Halo para pecinta video, jangan lupa subscribe, like, dan turn on notifikasi ya. Setelah perang besar berakhir, Suyo tiba di reruntuhan kuil kuno yang sudah lama terlupakan. Namun dari tempat sunyi itu, ia merasakan kekuatan gelap kembali bergerak. Di hadapannya muncul roh penjaga tua yang membawa peringatan. Kemenangan sebelumnya belum benar-benar mengakhiri segalanya, karena musuh yang lebih tua sedang bangkit dari dunia bayangan. Tiba-tiba, roh gelap menyerang dari balik kabut. Suyo mengangkat senjatanya dan bertarung, tetapi kali ini kekuatan musuh terasa berbeda, seolah berasal dari jiwa yang sudah lama terkubur. Suyo berdiri di tepi jurang gaib, melihat cahaya aneh muncul dari dasar kegelapan. Ia sadar bahwa retakan antara dunia manusia dan dunia roh mulai terbuka kembali. Gerbang gerhana perlahan terbuka, di langit energi gelap menyebar, membuat tanah bergetar dan memanggil roh-roh lama yang pernah disegel oleh para leluhur. Di dalam kuil yang tertembus bayangan, Suyo menghadapi serangan berikutnya. Setiap tebasan pedangnya membawa cahaya, namun bayangan terus tumbuh lebih kuat. Saat kehancuran mulai menyebar, masih ada sedikit harapan yang bertahan. Suyo melihat orang-orang yang ingin ia lindungi, dan dari sana tekadnya kembali menyala. Di tengah reruntuhan, Suyo berdiri sebagai kesatria mistik. Ia mulai menerima bahwa kekuatan di dalam dirinya bukan hanya cahaya, tetapi juga kegelapan yang harus ia kendalikan. Roh gelap terbesar akhirnya muncul di hadapannya. Wujudnya mengerikan, seperti bayangan dari masa lalu yang ingin menyeret Suyo ke dalam kehancuran. Di bawah cahaya bulan, ritual kuno kembali menyala. Suyo bersiap menghadapi perang baru, karena part 3 bukan lagi tentang bertahan hidup, tetapi tentang menguasai jiwa terakhir dalam dirinya. Setelah gerbang gerhana terbuka, Suyo pergi menuju pegunungan berkabut. Ia mencari tempat suci yang pernah disebut oleh roh penjaga, tempat di mana kekuatan jiwa dapat dikendalikan. Di sebuah desa pegunungan, para penduduk membangun kembali kuil tua yang hancur. Mereka percaya, hanya melalui kuil itu Suyo bisa menemukan petunjuk untuk menghadapi kegelapan baru. Suyo melanjutkan perjalanan melewati hutan mistis. Setiap langkahnya terasa berat, karena bayangan gelap di dalam dirinya mulai berbisik dan mencoba menguasai pikirannya. Akhirnya, Suyo tiba di kuil terlupakan. Di tempat itu, ia memulai ritual kuno untuk membuka ingatan leluhur dan memahami asal kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya. Di bawah cahaya bulan purnama, energi spiritual mulai mengelilinginya. Suyo merasakan dua kekuatan bertabrakan di dalam jiwanya. Cahaya yang ingin melindungi dan gelap yang ingin menghancurkan. Seorang penjaga roh malam muncul di hadapannya. Roh itu tidak datang sebagai musuh, melainkan sebagai penguji. Ia ingin mengetahui apakah Suyo benar-benar layak membawa kekuatan jiwa terakhir. Ujian pun dimulai. Suyo menghadapi penjaga spektral yang menyerang tanpa ampun. Namun kali ini, ia tidak hanya mengandalkan pedang, tetapi juga ketenangan hati. Saat hampir kalah, Suyo mulai memahami arti kekuatannya. Cahaya dan kegelapan bukan untuk dipisahkan, melainkan harus diseimbangkan agar tidak menghancurkan dirinya sendiri. Setelah ujian berakhir, penduduk desa mengadakan upacara syukur. Mereka melihat Suyo bukan lagi sebagai petarung biasa, tetapi sebagai harapan terakhir untuk menjaga dunia dari kehancuran. Di kuil megah yang kini kembali bersinar, Suyo berdiri dengan jiwa yang lebih kuat. Namun dari kejauhan, tanda kehancuran mulai muncul. Latihannya selesai, tapi perang sesungguhnya baru akan dimulai. Setelah berhasil melewati ujian spiritual, Suyo kembali menuju kota yang pernah ia lindungi. Namun dari kejauhan, ia melihat langit berubah gelap dan suara kehancuran mulai terdengar. Di jalanan kota, penduduk berlari ketakutan. Bangunan runtuh, api menyala, dan bayangan hitam menyebar seperti kutukan yang perlahan menelan semuanya. Suyo segera melompat ke tengah kekacauan. Dengan kekuatan barunya, ia menebas roh-roh gelap yang menyerang, tetapi jumlah mereka terus bertambah tanpa henti. Di tengah pertarungan, Suyo melihat sosok yang tidak asing. Salah satu sekutunya berdiri di antara bayangan, matanya kosong, seolah jiwanya telah dikuasai kegelapan.
Suyo terdiam sesaat. Ia tidak menyangka pengkhianatan datang dari orang yang pernah bertarung di sisinya. Namun rasa ragu itu justru membuatnya hampir terkena serangan mematikan. Pertarungan pun pecah. Suyo tidak hanya melawan musuh, tetapi juga melawan kenangan. Setiap tebasan terasa berat, karena di depannya bukan sekadar lawan, melainkan sahabat yang telah hilang arah. Kota semakin hancur. Kekuatan gelap dari sekutunya membuka retakan besar di tanah, memanggil roh lama yang pernah disegel oleh para leluhur. Suyo mulai kehilangan kendali. Cahaya dan kegelapan dalam dirinya bertabrakan, membuat kekuatannya meluap. Ia sadar, jika emosinya menguasai diri, ia bisa menjadi ancaman bagi semua orang. Dengan sisa ketenangan, Suyo menahan amarahnya. Ia memilih melindungi penduduk yang tersisa, meski itu berarti membiarkan pengkhianat itu pergi, membawa rahasia besar ke dunia bayangan. Saat api perlahan padam, Suyo berdiri di tengah reruntuhan kota. Ia gagal menyelamatkan semuanya, tetapi dari kehancuran itu, tekadnya semakin kuat. Kini ia tahu, musuh sebenarnya sudah sangat dekat. Di bawah gerbang gerhana yang kembali terbuka, Suyo berdiri sendirian. Ia tahu, jalan di hadapannya bukan lagi sekadar pertarungan melawan musuh luar, melainkan perjalanan menuju sisi tergelap dalam dirinya sendiri. Malam itu, Suyo memulai ritual kuno di bawah cahaya bulan. Energi spiritual mengalir di sekelilingnya, membuka pintu menuju dunia batin, tempat semua luka, amarah, dan ketakutannya bersembunyi. Saat memasuki reruntuhan kuil misterius, suasana terasa semakin sunyi dan menekan. Setiap langkah Suyo seolah membawanya lebih dalam ke masa lalu yang selama ini berusaha ia lupakan. Di tengah keheningan itu, muncullah roh gelap yang memiliki wajah dan aura yang begitu mirip dengannya. Suyo sadar, yang berdiri di hadapannya bukan musuh biasa, melainkan bayangan dirinya sendiri. Pertarungan pun pecah di dalam kuil yang dipenuhi bayangan. Tebasan demi tebasan saling beradu, tetapi setiap serangan dari sosok gelap itu terasa seperti menghantam keraguan yang ada di hati Suyo sendiri. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin kuat bayangan itu tumbuh. Ia bukan hanya meniru kekuatan Suyo, tetapi juga memanfaatkan semua rasa marah dan rasa bersalah yang pernah ia simpan. Terdesak hingga ke tepi jurang gaib, Suyo hampir kehilangan kendali. Untuk sesaat, ia merasa bahwa kegelapan di dalam dirinya benar-benar lebih kuat daripada cahaya yang selama ini ia pegang. Namun di tengah kehancuran, Suyo mulai memahami satu hal penting. Ia tidak bisa menang dengan membenci sisi gelapnya. Ia harus menerimanya, mengendalikannya, dan menjadikannya bagian dari kekuatannya sendiri. Dari kesadaran itu, harapan perlahan muncul di tengah kehancuran. Suyo tidak lagi bertarung dengan kebencian, tetapi dengan keyakinan bahwa cahaya dan gelap harus berjalan seimbang agar jiwanya tetap utuh. Akhirnya, energi spiritual memancar dari seluruh tubuhnya. Suyo bangkit dengan kekuatan baru, lebih tenang, lebih kuat, dan lebih siap. Kini ia telah menaklukkan bayangan dalam dirinya, dan perang terakhir sudah menantinya. Setelah berhasil menaklukkan bayangan dalam dirinya, Suyo bangkit dengan kekuatan baru. Cahaya dan kegelapan yang dulu saling bertarung, kini mulai menyatu dalam jiwanya. Di kuil megah yang kembali bersinar, Suyo berdiri sebagai harapan terakhir. Para roh leluhur menyaksikan dari kejauhan, seolah tahu bahwa pertarungan penentu akan segera dimulai. Ritual jiwa terakhir pun terbuka. Energi kuno mengalir ke tubuh Suyo, membawa semua ingatan, luka, dan kekuatan dari para penjaga terdahulu. Di hadapannya, roh penjaga muncul sekali lagi. Kali ini bukan untuk menguji, tetapi untuk menyerahkan kepercayaan terakhir kepada Suyo sebelum dunia benar-benar jatuh. Langit pecah oleh kegelapan. Musuh terbesar akhirnya muncul, membawa kekuatan yang jauh lebih tua dari gerbang gerhana dan lebih dalam dari dunia bayangan. Pertarungan terakhir dimulai. Suyo menyerang dengan seluruh kekuatan yang ia miliki, sementara musuh raksasa itu membalas dengan gelombang kehancuran yang mengguncang bumi. Roh-roh penjaga ikut bangkit membantu Suyo. Cahaya leluhur menyatu dengan pedangnya, memberi kekuatan untuk menahan serangan gelap yang hampir menghancurkan dunia. Di tengah kuil yang ditembus bayangan, Suyo menyadari
bahwa kemenangan tidak datang dari membuang kegelapan, tetapi dari menguasainya tanpa kehilangan hati. Ledakan cahaya memenuhi langit, kegelapan perlahan menghilang, dan dunia kembali bernapas. Suyo menang, bukan karena ia tanpa luka, tetapi karena ia mampu berdiri bersama luka itu. Halo para pecinta video, jangan lupa subscribe, like, dan turn on notifikasi ya.